Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ilal tariqil mustaqim. Wa amina wa akhwana wa ighfir lana ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل رب كتب وتقوى أبد الآبدين دار الدائرين صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسنت نفسي وانفسكم على بيتنا وعلى بيتكم وعلى اهل المجلس وعلى اهل القريه بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ونفعت عني وعنكم السوء بألف لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله عني وعنكم من جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Segala syarat takbiratul ihram yaitu 15 perkara. Setiap kita masuki ibadah sembahyang fardu 5 waktu harus, artinya wajib mengikuti takrif definisi sembahyang pada syarat adalah dimulai dengan takbir ihram, lafaz Allahu Akbar. Ini yang dibahas. Lafaz Allahu Akbar dinamakan takbir ihram, mempunyai 15 perkara sebagai syarat sah takbir ihram yang kita baca Allahu Akbar. Pertama, bahwa jatuhnya takbir itu ketika berdiri pada sembahyang fardu. Setiap orang yang mampu berdiri betul, maka itu satu rukun daripada sembahyang, rukun 13. Dan di waktu berdiri betul itulah jatuhnya Allahu Akbar. Kedua, dengan bahasa Arab, lafaznya adalah Allahu dan lafaz takbir akbar. Kedua-duanya bahasa Arab. Jangan diterjemahkan dengan bahasa yang lain. Allah senggede, jangan. Bahasa Jawa. Atau apa? Gusti Allah yang Maha Besar, jangan. Merupakan syarat yang kedua dengan bahasa Arab, yaitu lafaz yang ketiga dengan lafaz, syarat yang ketiga dengan lafaz Allahu Akbar. Itu yang dikehendaki bahasa Arab. Keempat, seperti susunan tersebut, jangan dibalik Akbarullah, jangan. Susunan yang tersebut ini Allahu Akbar itu merupakan syarat yang keempat bagi takbir ihram. Kelima, tiada dipanjangkan hamzah jalalah. Lafaz jalalah yaitu Allah, permulaannya huruf hamzah, jangan dibaca panjang. Allahu Akbar. Ayat itu jangan dipanjangkan. Allahu, jangan. Langsung hamzahnya
masuk atau idgham kepada lam jalalah Allahu Akbar. Dan hamzah jalalah itu berbaris fathah, hamzah fathah a. Dengarkan bunyinya, jangan sampai waktu melafazkan takbir hamzah fathah o. Jadi Allahu Akbar itu pun salah barisnya. Pasti hamzahnya itu fathah, jangan panjang dan jangan tafkhim seperti Allahu Akbar. Berarti hamzah fathah a itu keburu-buru terpengaruh dengan lam jalalah tafkhim, yaitu Allah. Lam jalalah lam fathah la, tapi bunyinya lam fathah lo. Wajib tafkhim lam jalalah Allah, bukan Allahu Akbar. Kada asik adalah masuk ibadah sembahyang dengan takbir ihram Allahu Akbar. Pantar orang bahasa mana itu? Atau membulatkan artinya bahwa sudah kita membaca Allahu Akbar itu sudah tafkhim, menunjukkan takzim kebesaran bagi zat Allah Ta'ala yang kita menghadap di dalam sembahyang. Hati menghadap, sudah lafaznya menunjukkan tafkhim, takzim Allah, padahal lam fathah la. Tapi karena wajib tafkhim Allah, nah tolong hamzahnya itu jangan terpengaruh. Allah Akbar jangan terpengaruh. Tetap berhak hamzah di tempatnya juga, hamzah fathah a. Jadi kalau diraih hamzah lam, nah pengarang tak hijaannya tak hamzah lam sabduha tasdid hamzah lam hamzah tasdid lam Allah lam fathah lo ha dhamma Allahu. Keenam, tidak dipanjangkan ba akbar. Allahu Akbar bar, jangan dipanjangkan Allahu Akbar. Jangan langkah menang model apa model ba'ayun bar, jangan Allahu Akbar. Dan banyak tetap tafkhim barah basakna ra bar. Tapi karena itu ra itu asal barisnya dhammah akbaru, maka diwaqaf dengan tafkhim Allahu Akbar bar. Karena Allahu Akbar kada bar kada, tapi bar ada anu tafkhim pada di mulut kita mensukunkan ra itu. Tolong banyak yang dibaca panjang seperti akbar, handa baca akbar. Ketujuh, tidak ditasdidkan banyak, seakan-akan bunyi kata keluar huruf qalqalah, yaitu tasdid Allahu Akbar. Apa tuh? Banyak Allahu Akbar, akbar. Jangan pakai tasdid banyak. Jadi seakan-akan bunyinya Allahu Akbar, padahal kaf-kafnya pas sukun akbar. Kedelapan, tidak menambah waw sebelum lafaz jalalah. Wallahu Akbar, jangan pakai waw. Jadi kalau ada masalah wasal, pasal tidak ada, hanya langsung
lafaz Allahu dengan lafaz akbar. Kada memakai wasal waw jangan ditambah wallahu akbar. Kesembilan, tidak menambah waw yang mati atau berbaris di antara dua kalimatnya. Contoh tambahan waw mati Allahu akbar. Kadang-kadang kalau tersadari adalah hendak mempersahkan meletakkan kausal ta'arud dan tahin Allahu akbar. Hu akbar jangan, hu jangan dibaca panjang. Hu-nya itu hanam Allahu. Lamun dipanjangkan hu-nya berarti masuk tambahan waw barisnya mati. Allahu akbar jangan. Atau kada mati wawnya langsung berbaris berarti masuk tambahan waw Allahu akbar. Allahu akbar jangan juga pakai tambahan waw berbaris atau waw mati. Kesepuluh, tidak berhenti yang panjang atau pendek antara kedua kalimatnya. Jangan dipasar Allahu akbar, baik panjang antara dua berhentinya antara dua kalimat itu walaupun pendek jangan. Jadi langsung Allahu akbar. Ke-11, mendengarkan akan dirinya sekalian hurufnya. Mulai hamzah, jalalah Allahu sampai ra akbar, maka itu telinga kita, pendengaran kita yang sehat, normal dan tidak ada gangguan, wajib mendengarkan 8 hurufnya itu. 4 lafaz Allahu dan 4 lafaz akbar. 8 hurufnya wajib didengar oleh telinga kita masing-masing. Orang yang membaca takbiratul ihram. Bukan hanya ini, tapi semua rukun-rukun qauli yang dibaca melewat lidah, mulut wajib kontak kepada pendengaran telinga kita yang normal dan sehat dan tidak ada gangguan. Wajib dan kita mendengar semua rukun-rukun qauli. Sudah ketahui berapa jumlah rukun qauli, maka itu masing-masing hurufnya dan kalimatnya wajib dan syaratnya mendengar si pembacanya. Jangan sampai hanya bakolimit muntungnya aja, bergerak lidahnya dan bibirnya, tapi kadada keluar bunyi suaranya. Jadi kadang mendengar di telinga, cuma mendengar di hati, seakan-akan bukan itu tutur kata, berarti bukan rukun qauli, seakan-akan rukun qauli. Nah, ujian guru banyak orang sembahyang hanya bakolimit muntung, tapi kadang mendengar telinganya. Padahal bakolimit muntung tadi, muntungnya bakolimit membaca rukun-rukun qauli di dalam sembahyangnya. Kada sah. 12, masuk waktu pada sembahyang yang berwaktu. Masing-masing waktu. Nah, sudah yakin masuk atau zon 75% perhitungan masuk, baru memulai membaca takbiratul ihram. Mulai alifnya sampai ra akbar. Itu syarat, jangan sampai belum lagi masuk waktu sudah melafazkan Allahu, sambungannya akbar hanya masuk waktu, kada sah takbirnya. Bila kada sah takbirnya kurang syarat angka 12, berarti kada sah juga ibadah sembahyang. Istilahnya kada kawa. Waktu itu perhitungan perkiraan untung-untungan, walaupun masuk mesti yakin masuk waktu, sekurangnya dengan zon 75% masuk waktu,
baru melafazkan takbiratul ihram. Ke-13 jatuhnya pada ketika menghadap kiblat. Sudah mengenal arah kiblat dan sudah menghadap sepenuhnya baru melafazkan takbir. Ke-14 tiada mencitrakan segala hurufnya. Jangan citra huruf takbir 68 itu. Jangan citra, jangan kurang, dan jangan rusak, bahkan jangan ditambah dilabihi. 15 mendudikan takbir oleh makmum daripada takbir imamnya jika mengikut imam. Ini termasuk syarat takbir ihram bagi orang yang sembahyang berjamaah. Selesai takbir ihram imam baru mengikuti takbir ihram makmum. Jadi jangan berhimbai takbir ihram makmum dengan takbir ihram imam, apalagi mendahului padahal posisinya makmum. Segala syarat Fatihah yaitu 10 perkara. Pertama bersusun, artinya tertib mulai basmalah sampai ayat yang ke-7. Kedua berturut-turut, jangan tahalat lawan bacaan yang lain. Bahasa Arabnya mualat, itu syarat bagi sahnya Fatihah yang dibaca saban rakaatan di dalam sembahyang. Berturut-turut mualat. Macam apa? Nangkada berturut-turut artinya meninggalkan satu mualat, seperti setelah membaca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, wahid, ternyata wahid dibacanya Alhamdulillah. Nah, kata kawa disambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah tahalat dengan zikir ajnabi, lafaz bacaan yang lain. Maka untuk mencukupi syaratnya Fatihah sah dibaca, boliki mulai apa tadi? Sudah wahid baca Alhamdulillah, boliki Maliki Yaumiddin, baru terusannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketiga, memeliharakan sekalian hurufnya, bagaikan memeliharakan huruf takbiratul ihram. Berapa jumlah huruf Fatihah? Jaga, pelihara masing-masing hurufnya. Keempat, memeliharakan sekalian tasdidnya. Berapa huruf Fatihah yang berbaris tasdid, berarti itu jumlahnya huruf yang bertasdid menjadi 2 huruf. Nah, pelihara, jaga huruf Fatihah yang berbaris tasdid. Bilanya kada dibaca tasdid berarti kurang huruf Fatihah, maka kada memeliharakan hurufnya berarti kurang syarat Fatihah, maka kada sah bacaan Fatihahnya dan otomatis kada sah sembahyangnya. Kalimat tidak mengantarai diam yang panjang atau pendek, serta mengqasad ia menghendaki akan memutuskan bacaan. Antara baik panjang, antaranya atau pendek halatannya dengan
mengqasad memutuskan bacaan. Lamunnya waqaf itu memang masing-masing akhir ayat sunnat waqaf. Atau misalnya ulama karena penyakit asma dalam satu ayat itu ada kawa sopolnya manggah kah? Jadi membacanya tamandak, kemudian menyambung langsung. Lamun itu memang orangnya manggah itu azal. Lamunnya bukan manggah, orang nasihat orang normal, lalu diantaranya di antara kalimat Fatihah, baik panjang antaranya atau pendek, serta mengqasad menghendaki memutuskan bacaan, maka itu kurang salat Fatihah. Kalau ayatnya ada 7 Fatihah dan setiap ayat itu waqaf, itu sunnah. Keenam, membaca sekalian ayatnya dari bismillah sampai waladhdallin. Artinya 7 jumlah ayatnya dibaca ke-7 ayatnya. Ke-7 tidak salah yang mencitrakan dengan maknanya. Contohnya tadi, setiap huruf berbaris tasdid itu sama dengan 2 huruf, jangan hilang tasdidnya, wajib dijaga dipelihara tasdidnya supaya jangan kurang hurufnya sebiji. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iya itu ianya pakai baris tasdid. Lalu praktek membaca tasdidnya itu dengan ada tekanan sedikit pada pertengahan lidah. Soalnya huruf ya mati atau tasdid itu letak tempat keluarnya di pertengahan lidah. Jadi untuk praktek membacanya harus ada sedikit tekanan pada lidah pertengahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hilang tasdid, hilang sedikit huruf ya, maka itu mencitrakan maknanya. Bukan lagi hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, tetapi bagi orang yang tahu maknanya, membaca hilang tasdidnya itu bukan lagi kepada Allah tujuannya, tapi kepada cahaya matahari. Tahu maknanya, disengaja membaca menghilangkan tasdidnya, maka hukumnya orang itu kafir. Karena membaca, contoh aja adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lemah lidahnya itu akan cahaya matahari kami menyembah, akan cahaya matahari kami mohon bantuan pertolongan. Nah itu. Oleh karena itu wajib memeliharakan hurufnya semua Fatihah, wajib memeliharakan huruf yang berbaris tasdid, dan wajib menjaga jangan sampai gara-gara hurufnya kurang atau gara-gara hurufnya salah maka maknanya citra, artinya maknanya juga salah. Kan soalnya ya fathah ya hanya sedikit ya, tapi kalau baris tasdid hamzah bertasdid dengan ya maka bunyinya iya, ada tekanan pada pertengahan lidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kedalaman membacanya itu ketika berdiri pada sembahyang fardu, tentu bagi orang yang kuasa berdiri. Maka Fatihah dibaca maupun qauli
waktunya waktu sembahyang fardu berdiri bagi yang mampu. Kesembilan, mendengarkan akan dirinya, karena ini selain pada takbir, Fatihah juga rukun qauli, wajib dengar oleh dirinya sendiri, artinya melewat pendengaran telinga yang sehat dan normal dan tidak ada gangguan, selama tidak ada gangguan riuh rendah, tumbur, bunyi apa, pesawat apa misalnya lah. Kesepuluh, tidak mengantarai akan dia oleh sebutan lain. 10 syarat bagi sahnya Fatihah. Demikianlah syarat-syarat rukun qauli yang lainnya. 10 ya. Kalau takbir khusus berapa? Takbir 15. Rukun qauli yang lain syaratnya 10. Segala syarat sujud, yaitu 7 perkara. Pertama, sujud itu atas 7 anggota: dahi, 2 telapak tangan, perut anak jari tangan, 3 2 lutut, 5 dan 2 perut anak jari kaki. 7 anggota wajib diletakkan di tempat sujud. Dahi di tempat sujud, jangan tertutup dengan sesuatu benda yang menahan. Bukti menahan, bila kita berdiri maka benda itu tetap menyertai waktu kita berdiri. Contohnya ujung surban misalnya, anak sujud jangan pakai sujudan. Jadi dahi ini kadang sujud ke lantai, kadang sujud ke tanah, tapi sujud melapik surban. Nah, bila kita duduk antara 2 sujud, maka surbannya terangkat. Sujud kedua, lapik ulang, berdiri kita rapat berikutnya, berarti ini menggiring ujung surban ini. Itu hukumnya menutup dahi. Adapun sajadah itu tetap di tempatnya. Kada hukum menutup dahi adalah kita berdiri, sajadahnya ada 4 berdiri, kada berikit di dahi. Kalau tisu berikit kalau waktu pertama dan lagi tisu sujud itu kada hukum melapik. Lalu bangun sujud pertama berikit di dahi, bawa sujud kedua itu hukum dahinya tertutup, kada sah sujudnya sebab anggota 7 tertutup. Dua telapak tangan terbuka sunnah, jangan pakai kaos tangan. Kaos tangan. 2 lutut berhubung anggota wajib tertutup dengan pakaian yang menutup lutut. Kedua, dahinya itu terbuka. Ketiga, membaratkan dengan kepalanya. Nah, syarat sujud jangan ditahani lawan 2 tangan, karena 2 tangan tembaan di tempat sujud lalu menahan sehingga dahi babayanya bergatok dalam sujudan, kada ada tekanan berat seberat kepala, maka kada sah sujudnya. Jadi tangan diletakkan di tempat sujud dan jangan menahan sampainya itu dahi ke tempat sujud seberat kepala. Berapa kilo lah timbangan orang korbannya namanya timbang kepala sapi itu ya. Berapa kilo ada kepala sapi? Umpama 7 kilo juga adalah kepala berat 7 kilo. Nah, jadi sekiranya tempat sujud kita itu busa atau benda benda ampok, jadi bila kita sujud kelihatan berbekas berlobak
hanya kapas kan berlobak karena dahi sujudnya seberat kepala itu. Jangan ditekan dan ditahan lawan dua tangan yang diletakkan di tempat sujud. Biarlah seberat kepala dahi sujud. Jadi sekiranya nama tempat sujud yang busa atau kapas, maka terlihatlah berlobak. Artinya bilanya ditekan oleh dua tangan ditahan sehingga hanya tersentuh bergatok mengereja dahi dalam sujud, kadada kelihatan bekas berlobak dalam sujud tadi. Sekiranya tak dilakukan itu kapas, berarti tidak sah sujudnya. Meremeh pada kada sah sembahyangnya. Soalnya syarat sujud ada 7 perkara, di antaranya memberatkan dengan kepalanya seberat kepala, ikut sertakan sujud meletakkan dahi seberat kepala. Sekiranya selendang ukuran 3 meter, berarti nampak semeter 7 ke belakang, kemudian 2 meter ke hadapan, berarti nampak masih ada terletak di mana? Di tempat sujud. Lalu sujud di selendang, sedangkan inya berdiri, selendang ujungnya ada umpat naik ke atas bergerak. Nah, itu pada hukum manahan, kalau hukum menutup dahi. Selendangnya panjang, jadi nampak di belakang ada sangkut apa sepanjang itu 2,5 meter, masih nampak terhurai di hadapan. Sedangkan ujung selendangnya berada tetap di bahu. Jadi sujud itu ke ujung selendang yang sekian meter tadi, itu pada hukum menutup dahi. Soalnya kada umpat waktu kita berdiri, walaupun ujungnya dari panah di bahu. Yang dikhawatirkan apa? Kopiah mendahi, kopiah lupuk. Jadi bina kada sudi meletakkan dahi ke tempat sujud, hanya kopiah yang menahan yang terletak. Karena apalah misalnya kebiasaan kopiah lupuk mendahi, sedangkannya sebagai pejabat tinggi, pejabat gengsi mampukan apa? Kopiahnya ini, jadi sujud cuma dahi tertutup dengan kopiah, atau dahi bebayanya tersentuh dengan tempat sujud. Kada sudi meletakkan dahi ke tempat sujud, itu kada sah sujudnya. Jadi setinggi apapun pangkat jabatan di dunia, wajib dahi dibuka dan diletakkan di tempat sujud, jangan tertutup oleh sesuatu. Keempat, menyengaja sujud. Sesudah tidak bangun dari ruku, tentu kita turun ke tempat sujud itu dengan apa? Dengan sadar menuju tempat sujud dengan sengaja, bukan kebetulan. Sami Allahu liman hamidah, baru dah ada getaran apa atau ledakan apa yang berbunyi, lalu tadi rukuk jatuh ke tempat sujud, diulangi sekaligus sujud, itu kada disengaja, itu kebetulan ada sesuatu yang mengejutkan lalu dia jatuh ke tempat sujud. Itu berarti kada ada syarat yang keempat, menyengaja sujud. Ringkasnya, setiap peralihan rukun fi'li itu harus dengan disadari. Maksud disadari, jangan kebetulan tuntung Fatihah, tuntung surah,
lalu kesadaran hendak ruku. Selesai dalam ruku dengan kesadaran hendak iktidal. Walaupun kadang-kadang dasar jatuh ada, cuma secara kesadaran setiap peralihan rukun fi'li, bukan kebetulan. Misalnya waktu sujud, belum lagi mau bangun duduk antara sujud, antara dua sujud, atau kedua belum lagi waktu hendak berdiri rakaat berikutnya, ternyata waktu sujud ada pantulan bunyi apa di bawah perumahan, ada mencatok apa di bawah perumahan, ada menumpuk apa, lalu tak bangun, dahi kita dalam bersujud, serah dulu antara sujud, itu kada sah. Meninggalkan sujud pertama, mendatangi duduk antara dua sujud, kada sah. Meninggalkan tempat sujud kedua, mendatangi rakaat berikutnya karena kebetulan terkejut ada suara apa yang mengejutkan, lalu terbangun dari sujudnya, kada sah. Tidak bakal sah, boleh dulu. Hilang nang tahajud tadi, berdiri bahasa hanya mendatangi tempat sujud dengan manyang haja. Sujud pertama belum ada kesadaran, tidak bangun duduk antara sujud karena tahajud, boleh disujudkan dulu, lalu sudah dibolehkan baru bangun duduk antara sujud. Itulah setiap rukun fi'li harus dengan kesadaran. Pergantian rukun fi'li tadi, peralihan. Karena sudah dimulai dalam takbir tadi, sengaja aku sembahyang perlu isya misalnya. Sedangkan dalam sembahyang tadi ada rukun qauli dan ada rukun fi'li, harus dengan sengaja, dengan kesadaran, senantiasa disadari setiap peralihannya itu. Seolah-olahnya kalau yang terkejut tadi, seolah-olahnya ada khusyuk. Nah, jadi memerlukan kesadaran itu, kekhusyuan di dalam sembahyang, kekhusyuan dalam peralihan gawian dalam sembahyang itu, bukan kebetulan. Itu sudah ada mensyatakan, menunjukkan khusyuk dalam sembahyangnya. Selesai berdiri betul, tugas betul, mau ruku, kesadaran, itu khusyuk. Selesai ruku, mau iktidal, itu khusyuk. Kalau tanpa kesadaran berarti ada khusyuk, hanya terkejut atau terbangun dari ruku, hanya terkejut kalau terbangun dari sujud, itu tanpa kesadaran namanya, berarti ada khusyuk. Oleh karena itu mentahajud saja boleh dulu hanya dengan sengaja, dengan kesadaran mengerjakan peralihan rukun fi'li. Kalimat tiada sujud itu atas sesuatu yang bergerak dengan gerak dirinya. Nah, ya. Seperti benda yang ada di kapalanya, kopiah kah atau bakat kapala kah? Seperti apa? Surban atau selendang tadi. Bilanya ikut bergerak, misalnya apa? Cuma selendang tadi semeter ke belakang, semeter ke bakat di hadapan. Waktu sujud dihamparkannya, maka sujud di atas selendang. Tapi waktu berdiri selendang lompat naik berdiri, kadang terhampar di hadapannya. Itu namanya sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerak dirinya, berarti tidak sah sujudnya. Karena meninggikan bawahnya daripada atasnya. Jangan sejajar antara punggung dengan bahu waktu sujud. Syarat sah sujudnya harus bagian bawah ditinggikan ke atas. Jadi apa?
jelas dahinya, kepalanya ke tempat sujud, punggungnya bang naik ke atas. Itu syarat sujud. Jangan sujud iya benar orang mencilik ayam di bawah perumahan, lantainya ranggang, jadi pelupuk sujud, itu kan sujud pelupuk ngarannya. Awak kawayuhan, mata kakalatan, ya sujudnya pelupuk gimana anjing, kan sah. Banyak larangan-larangan Nabi dan hadis beliau tentang larangan praktek sujud. Jangan menghantarkan dua hastaan seperti anjing pelupuk. Dan jangan apa tadi, antara bahu dan punggungnya rata sejajar. Syaratnya mesti bagian bawah punggung lah naik ke atas, bagian atas kepala turun ke tempat sujud. Jelas itu nama. Mensyaratkan hamba adalah hina, hanya zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Mulai takbirnya sampai kepada pertunjukan sujudnya. Ketujuh, tumaninah di dalam sujud. Tumaninah di dalamnya. Segala anggota sujud yaitu 7 perkara. Pertama, dahi, maka wajib terbuka, jangan tertutup dahinya. Kedua dan ketiga, 2 telapak tangan, maka sunat terbuka. Beda lah, yang tadi dahinya wajib terbuka. Bila yang tertutup ada sah sujudnya. Ada pun 2 telapak tangan, sunat terbuka. Artinya bila sembahyang pakai kaos tangan, jadi apa? Telapak tangannya, perut anak jari tangannya di kaos tangan tadi, kada diletakkan di tempat sujud. Itu kada dapat sunat, malahan sebaliknya makruh. Jadi makruh tangannya bertutup pakai kaos tangan. Kan orang begini apa kan? Kemana-mana musim kemarau ini apa? Kendaraan pakai kaos tangan lah. Lalu sembahyang ini kada batal undur. Tetap sembahyang apa? Kali lepas, kali baju kaos tangannya, dua sembahyang, sujudnya makruh. Mengerting pahala sembahyang gara-gara meninggalkan yang disunatkan dalam sembahyang, membuka 2 telapak tangan. Keempat dan kelima, 2 lutut, maka wajib tertutup. Soalnya wajib menutup anggota, sedangkan lutut termasuk batas anggota. Keenam dan ketujuh, segala perut jari 2 telapak kaki, maka sunat terbuka jika laki-laki. Nah, bilanya sunat 2 telapak kaki yang terbuka, berarti bilanya kaos kaki karena makruh ulang, dan wajib tertutup jika perempuan. Nah, soalnya bini-bini sembahyang sebukuan awaknya mulai atas sampai ke bawah, atas kepala sampai ke bawah tumit, wajib tertutup. Itu bini-bini lah. Jadi seandainya bini-bini sembahyang kada pakai lapik, kada pakai sejadah, langsung di lantai. Sedangkan lantai itu lantai bahari ampang. Ampang itu anu dari bambu, buluh itu kan dibelah-belah lalu diayam dengan rotan pekat. Jadi ulah lantai lampau, kada pakai tikar, kada pakai sejadah, berdiri situ. Napa bini-bini sembahyang pas di bawah perumahan itu napa kelihatan telapak batisnya. Nah, itu terbuka aurat ngarannya. Kalau dia tidak melihat, dia ulun yang nafas angin anak alami di lampau sembahyang menghibur mulai bawah menampung ke atas. Tetap itu napa terbuka aurat hukumnya kada sah sembahyangnya. Soalnya bini-bini dari atas kepala sampai ke bawah tumit wajib tertutup. Laki-laki kada apa-apa dia ada menjauh di bawah lampau lah. Nah, ada menjauh di bawah lampau. Nyaman dan sembahyang asih alami, dan ada yang menjauh di bawah lampau melihat bulan apa seperti itu kan sah aja sembahyang lakian kan. Soalnya jangan itu menutup aurat bagian muka, bukan bagian bawah.
Jakanya wajib menutup bagian bawah, kenapa kita sujud ya? Coba orang sujud lah. Selawar dengan batang paha batapi, nah, top. Tapi kan biasa normal. Tapi waktu sujud, orang lama, kelihatan kan ada dari bawah itu. Ini apanya lipatan lututnya dan lipatan batang pahanya kelihatan, tapi dari bawah ada jadi masalah, sah. Hukum saja sembahyang kelihatan dari bawah. Laki-laki lah. Bini-bini sedikitnya terbuka terbatasnya, tersingkai mokananya dari belakang. Walau yang ada tahu, tapi ada melihat. Nah, melihatnya wajib menutupnya kan makasih jangan sampai terbuka, melawas waktunya sehingga terbuka aurat, ada sah sembahyang. Supaya anak tahu ya, mamanya sembahyang tersingkai mukannya, nah si anaknya anak menutup akan langsung. Siapun diri kan tahunya lah. Kecuali merasa relokasi yang dirasakan terbuka telapak batis waktu sujud misalnya. Disunatkan mengangkat dua tangan sampai membaturi telinga pada 4 tempat. Pertama ketika takbir ihram. Allahu Akbar, kan lebih tangan tak? Dua tangannya dengan telinga. Kedua hendak ruku, angkat tangan seperti takbir ihram. Ketiga hendak i'tidal, bangun dari ruku, sunat mengangkat tangan. Keempat ketika berdiri dari tasyahud awal, sembahyang 2 rakaat, lalu ada tahiyat awal, misalnya maghrib, misalnya zuhur, asar dan isya, maka selesai tasyahud awal, berdiri rakaat ketiga, sunat mengangkat 2 tangan, sebagaimana praktek mengangkat 2 tangan waktu takbir ihram. Jangan saban rakaatan, janganlah. Nyada juga yang kurang perhatian saban rakaatan. Tuntung sujud berdiri rakaat kedua, angkat tangan. Tuntung dari awal berdiri rakaat ketiga, angkat tangan. Tuntung lepas sujud berdiri rakaat keempat, angkat tangan. Itu kada diperkenankan, kada hukum sunnah. Setidaknya makruh. Lamunnya bergerak itu hukum bergerak 2 kali, bergerak lagi anggota lain jadi 3, membatalkan jadinya. Karena geraknya bukan di tempat yang dianjurkan. Sunat mengangkat 2 tangan yang dianjurkan hanya tempatnya 4. Yang keempat ketika berdiri daripada tasyahud awal. Nah itu perhatian. Mana sembahyang yang mempunyai tasyahud awal, tahiyat awal. Nah selesai tahiyat awal berdiri rakaat ketiga, disunatkan mengangkat 2 tangan. Lain kali itu tidak disunatkan. Jadi keliru bagi orang yang setiap kali berdiri mendatangi rakaatnya itu dengan mengangkat tangan setiap kali, itu tidak diperkenankan. Setidaknya makruh kalau kalau bergerak sampai 3 anggota, 3 kali gerak berturut-turut membatalkan. Jadi jangan bahakal gerak nang bukan dianjurkan dalam sembahyang gerak nang sunnah. Summa qala, waktu yang diharamkan sembahyang. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. اللهم
واصبر عيوب معلمين عنا وذل بركة عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.